Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi wabarakatuh. Pun. Ya pun. Ya, selamat sore Bapak Naya Budi Utomo dengan Bapak Sidik Purnomo. Dalam sore, kesempatan Bu. ini kita akan melakukan praktek coaching. Ya, saya Setio Eri Puspita selaku pengamat akan mendampingi Bapak berdua dalam proses coaching ini. Kesempatan ini yang berperan sebagai coach adalah Bapak Naya Budi Utomo dan Bapak Sidik Purnomo sebagai coachnya. Ya. Dalam rubrik penilaian untuk coaching ini, Bapak, kita akan dinilai apakah sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, berikutnya selaku pengamat saya akan menanyakan kepada Bapak Naya Budi Utomo, kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan? Baik, terima kasih kepada Bu Setio Erni. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah tentunya mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif ada suatu tujuan bagi saya pribadi bahwa dengan mendengarkan aktif tersebut kita bisa mendapatkan informasi-informasi ya dari coach yang akan nanti disampaikan ataupun nanti kita bisa mendapatkan informasi-informasi dasar tersebut. Baru nanti kita bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Mungkin itu Bu Erni. Sebenarnya saya pengen sekali Bu Erni ketiga-tiganya itu saya ingin mendalami hal itu tentang mengenai mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun saya lebih memilih untuk mendengarkan aktif dengan tujuan tersebut. Oke, baik Pak Naya, terima kasih. Jadi langsung secara spesifik di sini Pak, yang kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif supaya nanti mampu memberikan pertanyaan berbobot. Ya, indikator ketercapaian ya dari tujuan pengembangan ini bagaimana Pak? Dalam ketercapaian tersebut tentunya saya bisa mendampingi atau memberikan suatu gambaran kepada coach untuk menilai atau untuk mendengarkan secara aktif bahwasannya kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan akuntabel. Mungkin demikian Bu Erni. Oke, baik Bapak Naya. Bapak Sidik dan Bapak Naya, kesempatan saya berikan untuk melakukan proses coaching. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Setio Erni. Selamat sore Pak Sidik. Selamat sore Pak. Alhamdulillah. Gimana Bapak kabar? Sidik? Gimana kabarnya Pak Sidik? Alhamdulillah, kabar baik. Mungkin Pak Sidik ada sesuatu yang mungkin harus disampaikan, mungkin secara mendalam, mungkin bisa disampaikan dengan Pak Sidik terhadap saya. Mungkin saya bisa mendengarkan secara aktif dan sebelumnya saya ingin tanya bagaimana perasaannya Pak Sidik sore ini Pak Sidik? Alhamdulillah, perasaan saya sore hari ini cukup gembira, senang ketemu dengan sampean, dengan Bu Erni, senang. Alhamdulillah Pak Sidik. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Pak Sidik, saya persilahkan. Ya, pada kesempatan sore ini saya ingin bercerita tentang keadaan di sekolah saya, yaitu tentang mengenai masalah sampah Pak. Khususnya bagaimana cara anak ini supaya dapat bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan yang ada di sekolah kita ini. Jadi saya ingin anak-anak ini atau murid-murid ini mempunyai rasa tanggung jawab tentang
kebersihan yang ada di sekolah saya, di sekolah kita, di sekolah saya ini, gitu Pak. Oke, baik Pak Sidik. Terhadap keadaan kebersihan lingkungan sekolah yang ada di Pak Sidik tersebut, tentunya menjadi problem untuk sekolah. Setiap sekolah pasti ada ya Pak Sidik ya. Tentang kita sebagai guru ini memang terkadang tidak bosan-bosannya untuk memperingatkan kebersihan lingkungan sekolah. Mungkin Pak Sidik apa yang bisa Pak Sidik bisa lakukan untuk saat ini Pak Sidik? Langkah apa yang bisa Pak Sidik lakukan untuk sementara ini? Ya, untuk sementara kebetulan kemarin kita kan mempunyai program tentang pembuat tempat sampah Pak. Jadi memang harus menyediakan tempat sampah di titik-titik yang yang strategis gitu ya. Nah, kemudian yang selain daripada tempat sampah itu kan saya ingin itu anak itu mempunyai kemauan sendiri bahwa dia harus membersihkan lingkungannya gitu. Kalau percuma ada tempat sampah tapi anak itu tidak ada niat untuk atau tidak ada kemauan untuk membersihkan lingkungannya. Jadi tempat sampahnya kosong, sampah tetap berserakan. Nah, itu saya ingin anak itu punya kemauan sendiri untuk membersihkan. Bahkan kalau bisa kan tanpa kita suruh gitu loh Pak. Gimana itu? Oke, terima kasih Pak Sidik. Mungkin langkah awalnya untuk sementara yang bisa dilakukan itu pembuatan sampah Pak Sidik ya. Mungkin sudahkah Pak Sidik untuk berkoordinasi dengan pimpinan Pak Sidik ataupun dengan teman sejawat mungkin? Ya, itu belum. Mungkin nanti dikoordinasikan. Tapi kalau saya lihat pengadaan tempat sampah itu kan dari ini Pak, dari pihak sekolah, pengadaan tempat sampah itu. Jadi pengadaan tempat sampah itu sudah misalkan sudah direncanakan, kemudian sudah dibuat, tetapi yang saya inginkan itu nanti anak-anak itu bisa mempunyai kesadaran untuk membuang sampah itu pada tempat yang sudah disediakan itu gitu loh. Jadi kan kalaupun tidak ada kemauan untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk membuang sampah pada tempatnya itu, walaupun tempatnya ada bagus banyak, tapi kalau kemauan dari anak itu nggak ada, ya masih tetap saja sampah itu berserakan gitu. Nah, saya inginnya itu anak itu mempunyai kemauan di samping kita sudah menyediakan tempat sampah itu gitu Pak. Ya. Baik Pak Sidik, apakah ada suatu langkah tindakan lainnya Pak Sidik terkait dengan selain untuk pembuatan tempat sampah di beberapa titik yang ada langkah yang apa yang harus Pak Sidik lakukan? Menurut saya sih Pak ya, selain tempat sampah tadi sudah disediakan, menurut saya untuk meningkatkan atau memberikan agar anak kami itu mau membuang sampah pada tempatnya, itu nampaknya yang bisa kita lakukan itu sepertinya kita memasang tulisan-tulisan atau semacam himbauan agar anak membuang sampah pada tempatnya, misalkan buanglah sampah pada tempatnya gitu. Mungkin itu nanti ke depan yang akan saya lakukan. Mungkin itu salah satunya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian itu kita tempel di tempat-tempat yang strategis. Kemudian kalau perlu kita buat ada hiasan-hiasan, jadi semacam poster gitu loh Pak. Itu betul agar lebih menarik ya Pak Sidik ya. Iya betul Pak. Iya betul. Oke Pak Sidik, bagus sekali yang disampaikan Pak Sidik, sudah melakukan pembuatan tempat sampah, membuatkan poster-poster di beberapa titik. Apakah masih ada Pak Sidik langkah-langkah yang Pak Sidik rencanakan untuk kedepannya? Nampaknya untuk kedepannya bisa juga kita mungkin membuat semacam gerakan. Halo Pak Sidik. Itu ada yang membuat gas itu singkatannya gerakan ambil sampah. Nah, mungkin bisa saja kita membuat semacam itu, gerakan itu. Nah, kalau saya memikirkan mungkin jangan samalah dengan gas, misalkan
gelisah, gerakan lihat sampah ambil gitu. Mungkin itu nanti bisa dibuat dilaksanakan gitu Pak, untuk supaya anak itu punya punya semacam tanggung jawab. Jadi kita gencarkan namanya program gelisah, gerakan lihat sampah ambil. Mungkin begitu Pak. Kira-kira itulah Pak. Oke, sangat menarik sekali Pak Sidik ya, Pak Sidik ya. Gerakan gelisah ya, gelisah. Agak menarik dengan singkatan-singkatan tersebut jadi Iya, suatu unik. Jadi anak-anak akan terpancing apa sih gerakan apa artinya gelisah itu gitu kan. Iya, Oh Pak. iya, ternyata gerakan lihat ambil Lihat sampah. sampah ambil. Ya. Baik Pak Sidik, ke depan apa menjadi suatu tanggung jawab Pak Sidik untuk gerakan gelisah tersebut, dari program-program tersebut Pak Sidik lakukan, tanggung jawab apa, planning apa yang harus sebagai bentuk rasa tanggung jawab Pak Sidik ya, tentunya dalam posisi permasalahan Pak Sidik, keadaan bersih lingkungan yang ada di sekolah Pak Sidik. Ya. Mungkin dalam seminggu ke depan ini Pak ya, mungkin itu bisa segera dilaksanakan. Kalau misalkan untuk pembuatan poster itu mungkin ya diharapkan seminggu, ya 1 minggu inilah Pak, 1 pekan inilah ya, mungkin bisa kita membuatnya dengan menggunakan printer ya, di print, kemudian diberi hiasan-hiasan tambahan warna-warni pakai spidol warna atau pensil warna, atau kemudian dilaminating, ditempel. Kemudian untuk peluncuran atau launching gerakan gelisah itu mungkin Pak Sidik, apakah ada seseorang atau Pak Sidik memerlukan bantuan seseorang atau siapa saja yang akan terlibat dalam program-program yang akan Pak Sidik lakukan? ya, ya nampaknya memang perlu kerjasama dari semua pihak, terutama dari kepala sekolah ini yang perlu memberikan dukungan atau kita mintai dukungannya atau konfirmasinya. Kemudian juga dari rekan-rekan guru itu sangat kita perlukan bantuannya dalam hal ini untuk mensosialisasikannya di masing-masing kelas. Mungkin begitu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Sidik atas penyampaiannya tadi. Tentunya dari beberapa langkah ataupun tindakan yang Pak Sidik lakukan dan planning, kemudian dari segi tanggung jawab, kemudian dan ada perlunya ada seseorang ataupun dukungan dari berbagai pihak yang telah Pak Sidik sampaikan tadi. Setelah itu perasaan apa yang Pak Sidik rasakan setelah proses coach ini? Ya, alhamdulillah Pak. Sekarang setelah proses coaching ini, setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Naya ini, saya merasa agak semacam ada jalan keluar lah gitu. Ada sedikit cahaya terang. Jadi untuk depannya mungkin jelas apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya lakukan dalam 7 hari ke depan ini. Dan saya rasa ini percakapan ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih ini Pak Naya atas obrolan-obrolan ini. Pak Naya, terima kasih atas bantuannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sidik. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari Pak Sidik tentang suatu keadaan kebersihan lingkungan sekolah yang ada di tentunya satuan pendidikan Pak Sidik mungkin bisa teratasi dengan gagasan-gagasan atau inovasi yang yang baru Pak Sidik lakukan tadi. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain. Mudah menjadi yang sisi positifnya itu kembali ke budaya positif, mudah-mudahan menjadi nilai plus bagi untuk di lingkungan masyarakat. Semangat Pak Sidik, salam bahagia untuk kita semua. Ya Pak. Oh, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Naya dan Bapak Sidik Purnomo, proses praktek coaching sudah kita lakukan. Selaku pengamat, izinkan saya untuk menanyakan kepada Pak Naya selaku coach ya. Pak Naya, apakah Anda sudah merasa bahwa indikator yang ingin Anda kembangkan tadi sudah Anda capai dalam proses coaching yang barusan Anda lakukan? Terima kasih Bu Setio. Suara saya masuk ya? Oke, terima kasih Bu Setio. Terkait dengan hal itu, kompetensi ya salah satu yang saya kembangkan lebih dalam terkait dengan mendengarkan aktif. Saya mendapatkan beberapa informasi yang dasar, kemudian apa yang dialami oleh Pak Sidik berkaitan dengan keadaan kebersihan lingkungan sekolah tersebut. Dari informasi dasar tersebut kita bisa mencari penyebab dari akar permasalahan dari akar-akarnya. Nah, ini kemudian bagaimana solusi yang terbaik itu sebagai langkah untuk kehadiran penuh di dalam situ. Saya sudah mulai merasakan kehadiran penuh ketika Pak Sidik menyampaikan itu. Saya merasa kayak ada di situ gitu. Kemudian dari situ saya mengajukan pertanyaan bagaimanakah langkah yang selanjutnya yang Pak Sidik lakukan. Mungkin itu menjadi salah satu pertanyaan berbobot dari saya. Jadi dari sinilah, dari mengawali mendengarkan aktif, saya bisa mendapatkan informasi dan melakukan suatu tindakan lebih lanjut lagi. Dan ini menjadi jadi wawasan kita semua jadi terbuka begitu. Demikian Bu Erni. Baik, siap. Jadi Bapak merasa sudah mencapai ya indikatornya ya. Jadi betul Bu Erni, betul sekali. Oke, baik Bapak, izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya yang sudah saya tulis. Dalam kesempatan ini Bapak Naya Budi Utomo selaku coach ya. Menurut pengamatan saya, Anda sudah melakukan di sini catatan saya, Anda sudah melakukan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan melakukan beberapa pertanyaan seperti apa yang sudah Anda lakukan sementara ini, terus sudahkah Anda berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah, terus tadi apa strateginya, terus kemudian komitmennya, terus ada pertanyaan siapa yang bisa membantu untuk mensukseskan tadi ya, itu ada dalam catatan saya sebagai laporan bahwa observasi berbasis data. Nah, Bapak Naya, ini kesempatan pertanyaan terakhir terkait adakah yang ingin dikembangkan lebih lagi terkait kompetensi coaching yang Anda miliki? Kalau menurut saya belajar itu sepanjang hayat, Bu. Tentunya ketika kompetensi itu tentunya harus saya gali lebih dalam lagi untuk secara profesional. Kemudian ketika mendapatkan sesuatu informasi, ini yang menjadi suatu langkah saya, yaitu adalah mendengarkan terlebih dahulu. Mendengarkan secara aktif, baru nanti kita akan merasakan kehadiran secara penuh, baru nanti kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik untuk rekan-rekan CGP maupun dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Oke. Terima kasih Bapak Naya dan Bapak Sidik Purnomo. Di sini saya sebagai pengamat mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar Bu Setio, Pak Naya? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat Pak Sidik. Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Jadi dalam kegiatan ini Bu Setio yang akan menjadi coach dan Pak Naya akan menjadi coachee. Ya, jadi untuk coach Ibu Setio berharap diperhatikan tentang
kompetensi dari coach ya, kompetensi melaksanakan coaching ini ya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk Bu Setio Erni, itu kompetensi coaching yang bagian mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, ya Pak, karena ini masih proses belajar awal ya Pak ya. Ya. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Pak, yaitu kehadiran penuh, terus kemampuan mendengarkan aktif, dan untuk bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Saya ingin ketiga-tiganya ini ingin saya kembangkan karena memang masih tahap belajar ya Pak ya. Ya. Ya, dari ketiga ini Bu ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot maksudnya, itu secara spesifik itu dari tiga itu kan pasti ada yang ingin dikembangkan terlebih dahulu dari tiga-tiganya itu kira-kira mana yang ingin ditekankan, ingin ditingkatkan lebih spesifiknya dari tiga itu Bu? Iya Pak, yang ingin lebih spesifik saya kembangkan itu yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, jadi kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kemudian apa tanda-tandanya atau indikatornya bahwa kompetensi Ibu sudah meningkat, khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Umumnya dalam ketiga-tiganya itu apa indikatornya Bu? Saya akan merasa bahwa saya sudah mencapai indikator itu ketika nanti saya akan mampu ya memberikan pertanyaan berbobot itu dengan menggunakan rasa Pak. Ya. Jadi rasa itu singkatan dari bahasa Inggris ya Pak ya, tapi saya bahasakan Indonesia. Ketika saya mampu mendengarkan informasi dari coaching, ya, kemudian saya bisa memberikan respon atau apresiasi, ya. Kemudian saya bisa memberikan rangkuman sehingga saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali kompetensi yang sebenarnya sudah dimiliki coaching untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Itu Pak indikatornya. Ketika saya sudah mampu melakukan itu berarti saya anggap tujuan saya berhasil gitu Pak. Oke, baik ya, bagus sekali itu Bu. Silakan Ibu Setio untuk memulai dan Pak Naya untuk bersiap-siap. Ibu Setio dan Pak Naya, silakan Bu. Pak, silakan. Baik Bapak, terima kasih Pak Sidik. Oke Pak Naya, bisa kita mulai ya? Bisa Bu, bisa. Oke. Selamat sore Pak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Naya, seperti kemarin saya dapat chat dari Bapak, katanya ingin kita ngobrol ya dalam kesempatan ini. Pak Naya, apa yang ingin diutarakan? Oh iya Bu. Ya. Terima kasih Bu Erni. Saya ingin mengutarakan sesuatu yang mungkin ini terpendam. Kalau terpendam ini terlalu lama ini saya bingung ini mau dikemanakan. Tentunya saya memerlukan suatu solusi pemecahan permasalahan dari Bu Setio. Baik Bu Erni, pada awal mulanya ketika itu sudah terjadi di hari Jumat yang lalu, itu sekitar 3 harian yang lalu ya, karena proses pelaksanaan ANBK ini itu sudah dilaksanakan ke tahapan simulasi. Dalam tahapan simulasi ANBK tersebut saya ditugaskan menjadi proktor di sekolah tersebut. Tentunya semua persiapan dan baik dari peralatan maupun dari penataan meja itu semua saya mengerjakan. Jadi saya merasa lelah sekali Bu. Namun di situ saya merasa
terpendam sampai saat ini saya merasa terpendam, kok saya ini kok lelah sendiri gitu ya. Saya kok Oke, capek jadi sendiri gitu. iya. Jadi tujuannya ini Bapak kita mau coaching ini tujuannya supaya Bapak bisa merasa tidak lelah lagi ya Pak ya. Betul Bu, bagaimana sih prosesnya Oke, lanjutkan. supaya saya Lanjutkan. tidak merasa lelah, saya tidak merasa jenuh dan ataupun saya timbul suatu perasaan yang jenuh ataupun kesal begitu Bu ya. Oke. Oke, jadi kejadiannya 3 hari yang lalu lah ya Pak ya, ketika proses ANBK-nya dimulai, Bapak merasa selaku proktor, selaku tadi apa Pak ya Wali ya, untuk tahapan simulasi Bapak merasa kerja sendiri ya Pak ya. Betul, betul. Itu perasaan Bapak ya. Oke. Nah, menurut Bapak supaya Bapak tidak merasa lelah itu bagaimana? Perasaan supaya tidak lelah itu. Pengennya Bapak bagaimana? Nah, keinginan saya supaya saya tidak lelah ini tentunya saya inginnya dibantu Bu, dengan kawan-kawan sesama guru. Tentunya saya rasa ini diperlukan suatu kepanitiaan supaya pekerjaan saya dalam pelaksanaan ANBK ini, asesmen nasional berbasis komputer ini, saya merasa akan terasa dibantu begitu dengan rekan-rekan sesama dewan guru begitu Bu. Oke, jadi Bapak supaya tidak lelah ingin dibantu ya Pak ya. Betul, betul. Sampai ini udah hari ketiga Pak. Apa usaha Bapak yang supaya bisa dibantu itu apa yang sudah Bapak lakukan? Usaha yang sudah saya lakukan terkait dengan simulasi itu tentunya saya mengajak anak-anak di waktu itu mengajak anak-anak untuk membantu pekerjaan saya itu yang seperti menyusun meja yang ringan-ringan saja. Menyusun meja ketika setting alat baru nanti saya yang pegang. Itu ya usaha yang sudah saya lakukan di 3 hari yang lalu. Ya, mungkin ada solusi yang lain selain mungkin dari bantuan dari anak-anak gitu. Mungkin saya ketika itu mungkin kalaupun ada suatu bantuan dari Dewan Guru itu akan terasa indah. Saya membayangkan hal itu ketika Dewan Guru itu guyup rukun ya artinya kerjasama dalam suatu pekerjaan. Meskipun tidak ada tugas, mereka tetap harusnya datang ke sekolah untuk membantu bagaimana persiapan sampai pelaksanaan hingga selesai. Nanti kita bisa mengevaluasi kembali dalam setiap kegiatan itu agar kegiatan yang sudah berjalan ke depan bisa berjalan dengan baik. Jadi tadi Bapak sampaikan anak-anak sudah membantu, terus Dewan Guru harapannya tadi seandainya bisa membantu. Apakah Bapak sudah mencoba mengkomunikasikan dengan pihak mungkin kepala sekolah atau rekan itu? Bapak sudah mencoba mengkomunikasikannya? Tentunya berkomunikasi dengan pimpinan itu sudah sejak dari awal Bu ya. Karena memang jadwal simulasi memang sudah direncanakan. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan miskomunikasi antara kepala sekolah dengan dewan guru, yaitu tentang jadwal mundurnya pelaksanaan ANBK dari jam 9 itu mundur ke jam 1, sedangkan mereka kebanyakan dewan guru ini rumahnya jauh-jauh, sehingga setelah jam 12 mereka ini memang harus pulang begitu. Jadi sehingganya saya sendirian dalam pekerjaan itu, jadi hingga kewalahan. Pada di waktu itu memang anak-anak memang belum mengetahui bagaimana cara memencet tombol-tombol. Nah, itu yang menjadi saya kewalahan dalam menangani permasalahan tersebut. Oke, tadi Bapak sampaikan
sebenarnya sudah dikomunikasikan dari jauh-jauh hari ya Pak ya. Betul. Tetapi karena ada jadwal mundur. Nah, apa strategi Bapak ini gitu? Karena menghadapi jadwal mundur, strategi Bapak bagaimana? Strategi saya seharusnya yang saya lakukan di waktu itu tentunya mengkomunikasi kembali kepada terhadap Dewan Guru ataupun dengan pimpinan bahwa jadwal tersebut mundur, kemudian diminta untuk guru-guru yang terdekat membantu saya sehingganya tidak ada suatu kecemburuan sosial. Nah, ini yang terkadang kita ada suatu pekerjaan, ada yang satu nggak kerja, jadi itu nggak kerja kok gitu kan. Jadi sebenarnya bukan masalah kepanitiaannya ataupun ada uang honornya gitu ya, tapi ini adalah untuk bagaimana mensukseskan acara program nasional ini. Ya, ya. Nah, kalau sekarang nih posisi Bapak ini ya, kan sudah berjalan 3 hari ini Pak. Menurut Bapak ini Bapak itu sudah mendapat bantuan tuh, kalau nilai 1 sampai 10 tuh bantuannya Bapak ini sudah merasa dibantu sampai poin ke berapa? Dari 1 sampai 10 ya Bu ya. Tentunya mungkin separuhnya 1 sampai 5 Bu. 5 Bu. Padahal harapan Bapak paling tidak nyentuh angka berapa nih? Supaya nggak lelah banget tadi katanya. Tentunya 10 Bu. 10 ya. Tentunya 10. Ada alasannya Bu, mengapa saya memilih 10. 10 itu angka yang sempurna menurut saya, bahwasannya ketika Dewan Guru bekerja sama dengan proktor dan teknisi, begitu juga dengan kepala sekolah untuk mendampingi anak-anak sukses, bukan hanya tanggung jawab guru kelas 5 saja, namun bagaimana ini ada dampaknya nantinya yang akan berpengaruh terhadap rapor mutu pendidikan yang ada di sekolah ini. Saya harapannya 10 Bu, karena ini dampaknya sangat luar biasa, karena rapor mutu sekolah ini yang akan dipertaruhkan. Siap. Berarti ya Pak ya. Nah, strategi supaya 10 itu apa yang akan Anda lakukan? Supaya 10. Dukungan itu supaya 10. Saya berharap atau planning atau sebagai bentuk tanggung jawab saya atau komitmen saya ke depan, tentunya membuat rapat ulang, membentuk kepanitiaan, jadi jelas tanggung jawabnya. Jadi setiap guru itu diberikan suatu tugas, ada bagian perlengkapan, ada bagian sesi konsumsi, karena memang waktunya memang tidak tentu, dan di sini dibuatkan suatu kesepakatan ataupun kesepakatan bersama, tentunya dengan adanya suatu kesepakatan bersama ini akan berjalan dengan baik ke depan. Ketika sudah ada fungsinya atau tugasnya masing-masing, saya rasa itu bisa berjalan dengan kondusif. Oke. Ya, strategi ini akan Anda terapkan ya Pak ya. Ya. Strategi akan Anda terapkan. Nah, nanti kalau Anda sudah terapkan itu ya, baik Pak Naya ya, dari strategi yang akan Anda lakukan ini ya, nanti seandainya berhasil ya, bagaimana Anda akan menjaga komitmennya dalam melaksanakan ANBK ya, untuk ANBK-nya. Baiklah Pak Naya ya, tadi strategi yang Anda sampaikan ya. Seandainya nanti berhasil nih strateginya, ada rapat ulang, pembagian tugas, kesepakatan bersama ya. Komitmen apa nanti yang akan Anda terapkan ini di dalam lingkungan sekolah sampean itu terkait dengan asesmen ANBK tadi? Komitmen yang saya lakukan dalam proses tersebut ke depannya, ini masih karena Bu ya,
Karena ini kan belum usai atau belum selesai karena masih ada tahapan yaitu gladi dan pelaksanaan. Tentunya saya berharap sekali dengan komitmen berkomunikasi itu akan dapat menjalinkan suatu hubungan yang baik dan tentunya ada suatu ketegasan dari kepala sekolah dalam untuk menyatukan dari berbagai dewan guru untuk walaupun rumahnya jauh, rumahnya dekat, ini tidak ada suatu perbedaan yang signifikan ya. Artinya ini tanggung jawab kita bersama-sama karena berkaitan itu tadi berkaitan dengan rapor mutu pendidikan sekolah ini sangat urgent, darurat. Maka ini perlunya ada suatu kerjasama sehingganya saya kerjanya nggak keberatan dan nggak kelelahan gitu. Oke, baik Pak Naya. Ini tadi kan masih katanya simulasi ya, masih ada gladi dan nanti pelaksanaannya ya Pak Naya. Nah Pak Naya, setelah kita ini ngobrol ini ya, nanti kita akan melihat seandainya strategi itu berhasil, terus kita akan ngobrol lagi mungkin Pak Naya ya, apakah strategi itu berhasil, Pak Naya masih lelah, gitu kan? Nah, siap, sekarang siap. Pak Naya, setelah ngobrol ini, Pak Naya, apa yang sampai rasakan? Yang saya bisa membantu, gitu, plong. Ini tergambarkan dari raut wajah saya, Bu. Tergambarkan bahwa saya merasa senang dan bahagia sekali, merasa plong, nyaman, pokoknya udah lengkap. Saya sedikit terbuka wawasan saya bagaimana untuk mengatasi setiap tahapan-tahapan yang akan saya lalui nanti ke depan. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Bu Erne sudah membuka dari wawasan dan cara berpikir saya untuk mengatasi permasalahan yang saya alami. Oke, selamat Pak Naya, semoga tidak lelah sendiri, strateginya semoga bisa berjalan, terus nanti komitmennya juga bisa bersama-sama dilaksanakan, nanti bisa ketemu lagi nih, kita ngobrol lagi, pelaksanaan gladinya gimana, pelaksanaan yang sebenarnya bagaimana, semoga berhasil ya Pak Naya ya. Siap Bu, siap. Baik, oke Pak Naya, mungkin cukup ya Pak Naya ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sidik, silahkan. Ya, terima kasih Bu Setio sudah melaksanakan kegiatannya hari ini. Saya amati tadi, saya sudah mengamati dari awal sampai akhir. Bu Setio sudah mendengarkan dengan baik. Kemudian saya lihat juga Bu Setio mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari keterangan Pak Naya. Bu pertanyakan lagi, Bu melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian saya tadi memperhatikan juga Ibu sudah yang pertama sudah melakukan pencatatan juga. Saya perhatikan Ibu melakukan catatan-catatan. Kemudian juga sudah bertanya dan sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian sekarang menurut Ibu itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu sudah tercapai atau belum? Terima kasih Pak Sidik. Ya. Tadi saya sampaikan indikator ketercapaian dari pengembangan itu yaitu saya mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya dengan metode rasa tadi ya. Saya merasa dari tadi apa yang kita lakukan coaching tadi saya melakukan, saya alhamdulillah sudah mulai mampu Pak ya, terus mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang dengan mendengarkan atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Naya sehingga saya bisa memberikan apresiasi atau tanggapan, kemudian saya bisa memberikan rangkuman, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memotivasi atau mengeluarkan kemampuan Pak Naya sebenarnya ya untuk menyelesaikan tadi kelelahan-kelelahannya itu tadi. Saya merasa sudah Pak mulai belajar. Ya. Jadi pada fokus
Ibu tadi di awal adalah ingin meningkatkan kompetensi kemampuan bertanya menggunakan rasa. Itu yang di awalnya Ibu merasa sudah tercapai ya kompetensi. Kemudian adakah kompetensi-kompetensi lain yang nantinya ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan lagi yaitu kehadiran penuh Pak. Karena kadang-kadang saya suka agak ngeblank gitu Pak, gitu agak ngeblank. Saya inginnya kehadiran penuh gitu ya, hadir hati pikiran saya gitu dengan rekan ya, mungkin kesempatan ini mungkin dengan Pak Naya, saya pengennya kesempatan berikutnya saya bisa melatih diri saya dapat menghadirkan diri saya penuh ketika ada rekan minta untuk sharing atau coaching ya, gitu. Saya ingin itu Pak, terus melatih kompetensi saya Pak. Begitu Baik. Pak Sidi. Ya, baik. Terima kasih Bu Erni. Selamat sudah melakukan coaching dengan baik. Kemudian untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf ada kesalahan banget. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidi, terima kasih Pak Naya. Iya Bu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bun. Ya Bun. Ya Bun. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini bisa berjumpa kembali bersama Bu Setio Erni Puspita dengan Pak Sidik Purnomo. Salam dan bahagia untuk kita semua. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Sidik terkait dengan prinsip coaching apa yang ingin Pak Sidik kembangkan. Ya, terima kasih Pak Naya. Suara saya bisa didengarkan? Bisa Pak, bisa. Pak. Oke. Jadi untuk pada kesempatan kegiatan kali ini, kegiatan coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Itu Pak. Oke. Harapan Pak Sidik dalam mengembangkan prinsip coaching tersebut apa Pak Sidik? Ya, harapan saya dapat lebih fokus mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut, terutama saya ingin mendengarkan secara aktif Pak, yang fokusnya yang lebih utama ingin saya kembangkan dari tiga itu. Memang sebenarnya semuanya ingin saya kembangkan Pak, tapi sebenarnya penekanannya pada mendengarkan secara aktif gitu Pak. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Sidik. Tentunya dalam prinsip coaching tersebut kita sebelum melakukan coaching tentunya ada suatu proses coaching berkaitan dengan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Tentunya Pak Sidik, saya harapannya dengan Pak Sidik dapat melihat dari segi ketiga ini. Ya, mungkin Pak Sidik dapat bisa melanjutkan kepada Bu Setio. Monggo saya persilakan. Baik. Terima kasih Pak Naya Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erni. Waalaikumsalam Pak Sidik. Selamat sore. Apa kabarnya Bu? Selamat sore. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat sekali. Sehat. Keluarga sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Pada kesempatan sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu ya. Iya Pak. Ini Ibu kira-kira punya topik apa ini yang mau dibicarakan ini? Ini Pak, saya ini apa ya Pak? Bingung Pak. Ya Bu. Ya. Bingung. Kok saya memandang saya ini agak resah kalau melihat anak-anak murid saya khususnya ya Pak di kelas saya itu apa ya Pak,
kalau saya melihat itu anak sekarang nih sopan santunnya kurang loh Pak. Iya, baik dalam sikap, baik dalam berbicara gitu loh Pak. Saya kok agak sedih gitu Pak melihatnya. Ya. Jadi ibu ini merasa sopan santun anak-anak sekarang kurang gitu Bu ya? Iya Pak. Terus kira-kira dari obrolan ini nanti tujuannya apa kira-kira yang bisa kita harapkan ini? Harapan saya itu saya pengen ada perubahan ya Pak, sikap murid-murid saya ini, sikapnya, bicaranya itu supaya lebih santun gitu. Bagaimana ya Pak caranya? Oke, perubahan sikap saya minta di coaching lah Pak ya, mungkin saya ini nggak sedih sendiri, bunek sendiri gitu loh Pak. Iya. Ya Pak. Ngobrol-ngobrol ini Bu ya. Iya Pak. Sikap supaya anak-anak itu lebih santun. Kalau menurut Ibu, ya kan, anak-anak yang kurang santun itu, menurut Ibu kurang santun itu ada banyak apa sedikit? Ada banyak Pak. Ya tidak semua, tapi ada banyak gitu. Karena secara beberapa anak gitu kelihatan gitu loh Pak. Yang enggak itu hanya beberapa anak gitu. Ya. Itu kalau dia ini loh Pak, kadang-kadang lari-lari itu kan di depan kantor itu, terus ada guru duduk itu lari gitu Pak. Terus kalau ngomong sama gurunya itu kok apa ya, blak-blak gitu loh Pak, nggak sopan gitu loh Pak gitu. Iya. Ya, apakah anak zaman sekarang saya nih? Ya. Terus sikap sopan ya, sikap sopan yang dari anak itu yang Ibu inginkan itu sopannya itu kira-kira yang seperti apa Bu? Ya kalau pengennya tuh gini Pak, astagfirullahaladzim, kalau misalnya ketemu gitu ya nyapa, salam gitu. Kalau mau ngomong sama lebih tua itu nadanya jangan lebih keras dari orang tua. Terus kalau ada bapak ibu guru duduk itu mbok ya jalan pelan-pelan permisi ya. Kalau zaman dulu kan agak nunduk gitu loh Pak, jangan lari gitu loh Pak. Pengen saya kayak gitu. Ya. Jadi dari keinginan Ibu itu anak itu kalau bertemu mengucapkan sapa, mengucapkan salam, menyapa. Ya, kalau lewat depan orang tua permisi, duduk. Ya, iya Pak. Adanya terhadap orang yang lebih tua dia berbicara dengan lembut, tidak kasar. Ya. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa dilakukan itu untuk mencapai anak supaya sopan itu ngobrol sopan yang Ibu inginkan itu, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan kira-kira? Iya Pak, yang mungkin bisa dilakukan ya selama ini yang ngingetin terus Pak, tegur gitu kan. Itu tapi ditegur juga itu terulang lagi. Mereka masih ya ketika itu dia berhenti Pak, tapi besok masih diulangi lagi gitu Pak. Jadi Pak, sudah ditegur, Ibu sudah melakukan tindakan teguran supaya lebih sopan, tapi masih terulang lagi. Kira-kira menurut Ibu teguran itu ada nggak kira-kira yang bisa dilakukan? Apa saya ini ya Pak harus membuat kegiatan pembiasaan mungkin ya Pak ya? Pembiasaan, latihan gitu Pak. Iya, pembiasaan apa ya Pak? Iya. Oh, jadi Ibu mungkin selain menegur itu Ibu merasa harus membuat pembiasaan gitu ya? Pembiasaan iya, apa ya? Pembiasaan yang kira-kira seperti apa itu Bu? Pembiasaan dengan melakukan baris ya, sebelum masuk kelas gitu baris, nyalami mereka gitu, bersalaman dengan gurunya gitu apa ya Pak?
karena dengan bersalaman itu kan bisa melatih mereka lebih nyalami kan nunduk gitu, nanti dilatih kayak gitu pembiasaannya. Atau mungkin dengan apa Pak ya, pemberian reward apa ya Pak? Dengan pemberian reward ya Bu ya? Iya. Kira-kira pemberian reward itu apa, pemberian reward yang seperti apa itu? Apakah bentuk piala atau piagam atau bagaimana itu? Penghargaan maksudnya reward ya Bu ya? Iya. Oh, Iya. penghargaan. Tapi kalau misalnya bentuk piala enggak ya Pak, mungkin saya bisa rewardnya mungkin menguji mereka mungkin ya. Oh ya. Ya, anak soleh gitu kan. Oh, ya. Ya. Oh, anak pinter, anak soleh, mungkin itu akan ini ya Pak, pembiasaan buat mereka juga merasa dihargai apa yang mereka lakukan ya Pak ya. Iya. Jadi memberikan penghargaan dengan dalam bentuk pujian gitu. Pujian ya Pak. Oh Betul. iya, pujian ya Pak. Oh begitu ya Bu ya. Mungkin bisa ya Pak dilakukan ya Pak ya. Terus kemudian tadi ada baris menyalami guru itu apakah ada kaitannya dengan apa namanya sopan santun anak tadi? Menurut saya iya Pak. Jadi mereka berlatih untuk bersalaman. Ketika bersalaman kan mereka bisa mengucap Assalamualaikum Bu gitu ya Pak ya. Baru mereka masuk. Mungkin kalau selama ini ya mereka ketika lonceng masuk aja terus duduk doa gitu Pak. Mungkin Jadi, itu ya. kalau saat ini misalkan dalam skala 1 sampai 10 ini tingkat kesopanan anak-anak itu menurut Ibu itu pada tingkat berapa Bu? Masih 6 loh Pak kalau menurut saya tuh Pak. 6 ya Bu ya? Iya. Ibu harapannya ke berapa Bu? Ya paling tidak lah ya 9 lah Pak. 9 ya? Iya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi termasuk pembiasaan, pemberian reward itu tadi mudah-mudahan bisa meningkatkan apa sopan santun dan sopan santun anak ya Bu ya. Iya, sopan santun Pak dalam sikap maupun bicara. Ya. Kira-kira Ibu perlu bantuan nggak sih dalam melaksanakan itu? Sangat Pak, sangat karena mungkin bukan hanya di kelas saya juga nantinya akan imbasnya ke kelas-kelas yang lain, ke guru-guru yang lain, mungkin bukan hanya saya gurunya, tapi ya guru yang lain supaya mereka juga sopan santun gitu. Jadi di sini saya harapannya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain untuk melakukan pembiasaan berbaris, terus memberikan ujian kalau mereka melakukan hal itu tadi yang sopan, terus memberikan teguran, mengingatkan terus Pak, namanya anak ya. Nanti saya akan kerjasama dengan guru yang lain Pak. Nah, itu dengan guru yang lain, kemudian apa kira-kira bantuan lain yang ingin Ibu dapatkan untuk melaksanakan itu? Masih ada nggak Bu? Selain dari guru-guru teman sejawat? Yang jelas ya dari anak-anaknya tersebut Pak, saya harus pokoknya bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan mereka dengan sabar untuk melakukan pembiasaan. Jadi mereka saya ajak kerjasama juga supaya berhasil, karena kalau saya sama gurunya saja yang melakukan pembiasaan sedangkan anaknya itu tidak ada kemauan dari dalam dirinya, nanti nggak berhasil Pak. Berarti saya juga harus bisa menumbuhkan motivasi dari dalam anak ya Pak. Nah, motivasi dari dalam anak itu nampaknya Iya Pak. yang bisa dikembangkan. Ini motivasi dalam diri anak. Ini kira-kira Iya Pak. apa tindakan yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi itu? Motivasi dalam diri anak itu. Nomor 1 jelas melakukan komunikasi. Ya, komunikasi dengan anak dengan berbagai cara pendekatan-pendekatan, karena pada prinsipnya saya yakin setiap anak itu kodratnya baik. Ya,
Setiap anak kodratnya baik, tentunya saya yakin ketika diajak kepada suatu kebaikan, pasti mereka mau, hanya perlu waktu, ya Pak, dan kesabaran. Sepertinya begitu Pak ya. Ya, jadi perlu waktu dan kesabaran untuk meningkatkan motivasi anak itu tadi ya. Iya Pak, iya. Ya. Menurut Ibu, motivasi dalam anak itu tadi itu bisa ditingkatkan dengan reward yang Ibu berikan tadi, kolaborasi, ataukah cukup dengan memberikan motivasi yang bentuknya hanya pemberian semangat gitu? Saya kira semuanya Pak, semuanya saya kira bisa saya laksanakan ya. Yang pertama saya jalin komunikasi yang baik dengan anak, terus melakukan pembiasaan dan pemberian reward, terus berkolaborasi dengan teman. Saya kira ketiga-tiganya harus saya lakukan dengan bersamaan Pak ya. Iya. Jadi prinsipnya adalah komunikasi dengan anak, dikombinasikan dengan reward, kemudian dikombinasikan dengan kolaborasi pembiasaan dengan teman-teman, kolaborasi dengan teman-teman sejawat gitu ya. Iya Pak. Iya. Kemudian rencananya Bu, rencananya yang dalam waktu yang sekitar 1 pekan ini itu mana yang akan Ibu lakukan dahulu ini dari beberapa ini tadi? Mungkin ketiga-tiganya saya akan laksanakan Pak dalam jangka waktu 1 minggu ini, ya akan saya laksanakan secara bersamaan Pak. Itu dalam 1 minggu ini nanti akan saya lihat ya minggu ini ada perkembangannya atau tidak ya Pak ya. Ada perubahan tidak ya? 1 minggu ya Bu ya? Ya Pak. Itu nanti fokusnya Ibu akan ke apa dulu kira-kira Bu? Ke sikap Pak. Ke sikap ya. Jadi tiga maksudnya pembiasaan, reward, terus kemudian kolaborasi dan komunikasi dengan murid ini yang menurut Ibu yang paling paling penting itu atau paling urgent untuk ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini yang mana itu? Komunikasi Pak. Komunikasi ya Bu ya. Komunikasi ke anak ya. Ya. Komunikasinya itu dengan cara kira-kira gimana Bu? Ngobrol-ngobrol atau gimana Bu? Ya, karena saya di kelas 6 Pak, saya memang lebih senang ke ngobrol, memberi motivasi, membuka pembelajaran itu saya dengan menghadirkan melihat kesiapan peserta didik itu dengan menyiapkan itu dengan ngobrol Pak, curhat gitu. Dan disitulah mungkin saya akan masuk ke komunikasi pembentukan sikap yang sopan dan santun itu Pak. Ya. Baik Bu Setio, Bu Erni, dari pembicaraan kita kali ini tadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan ini, dapat disimpulkan tadi? Oke, Pak, terima kasih banyak loh Pak dari ngobrol ini. Tadi kegalauan saya berpikir anak-anak kok nggak ini ya, sekarang kok kurang sopan, santun, baik sikap maupun bicaranya. Dengan saya ngobrol dengan Bapak ini, saya baru bisa, oh ternyata tidak serumit yang saya pikirkan Pak. Semua itu bisa dibenahi, benar Pak. Satu dengan komunikasi, dengan kebiasaan dan penghargaan tadi, terus saya juga bisa berkolaborasi dengan teman. Saya baru, oh iya siap. Semuanya bisa kok Pak. Ya, terima kasih banyak loh Pak Sidik. Sama-sama Bu. Kemudian gimana perasaannya Bu sekarang Bu? Lebih lega Pak. Lebih lega. Alhamdulillah. Ya Pak. Makasih banyak Pak Sidik. Sama-sama Bu. Ya Alhamdulillah. Teman-teman kita kali ini membawa hasil, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi untuk kita semuanya. Nanti 1 pekan lagi, insya Allah kalau ketemu, saya akan tanya sama Ibu ini gimana. Iya, siap Pak. Lagi. Oke, akan ya Pak ya, saya berhasil dalam membimbing menuntun anak-anak ya Pak. Oke, tetap semangat. Terima kasih Bu Erni. Saya yang terima kasih banyak Bapak meluangkan waktu untuk saya.
Pak Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Naya, demikian tadi percakapan kita, percakapan kami antara saya dan Bu Setio. Monggo dan Baik, terima kasih Pak Sidik. Dalam hal ini berkaitan dengan pasca percakapan ya. Mungkin kita sejenak, mungkin bisa saya lanjutkan ya. ya. Terkait dengan pasca percakapan ini, komunikasinya sangat interaktif. Kemudian di sini sudah ada kemitraannya dalam suatu komunikasi yang objektif tersebut. Kemudian prosesnya kreatif dalam pertanyaan-pertanyaan yang Pak Sidik ajukan kepada Bu Setio ini. Kemudian Pak Sidik sudah bisa memaksimalkan potensi dari Bu Setio dengan beberapa pertanyaan tersebut. Di sini Pak Sidik, saya menyampaikan hasil observasi berbasis data yang sempat saya tangkap dari pembicaraan tersebut. Yang pertama tentunya Bu Setio ini sudah menemukan bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sopan santun peserta didik yang ada di sekolahnya. Yang pertama, bertutur kata dengan yang baik, mengingatkan selalu mengingatkan kepada anak-anaknya, kemudian melakukan suatu pembiasaan, memberikan reward dalam bentuk suatu pujian, dan tentunya dalam pertanyaan pemantik yang dibuat oleh Pak Sidik kepada Bu Erni tersebut, ini dapat menimbulkan suatu gagasan yang baru terkait dengan kerjasama dengan guru yang lain. Tentunya di situ muncullah suatu gagasan yang baru tersebut. Ini meningkatkan motivasi peserta didik dalam meningkatkan sopan santun yang ada di sekolahnya. Dan ini menjadi suatu tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Setio ini dalam seandainya kalau Pak Sidik nggak bertanya, mungkin nggak dilakukan, tapi karena Pak Sidik bertanya, maka mungkin bisa dilakukan oleh Bu Setio dalam waktu dekat ini dan bisa dilakukan secara bersamaan. Ini menjadi suatu hal yang positif bagi kita semua tentunya, yang berkaitan dengan setiap sekolah. Saya rasa ada ya siswa-siswa tersebut. Kemudian saya yang sangat menarik adalah ketika Pak Sidik menyatakan poin antara 1 sampai 10 kepada Bu Setio, angka berapa yang bisa tercapai. Ketika itu Pak Bu Erni menjawab angka 9. Mungkin angka 9 ini angka yang unik atau angka yang memang ini saya dalam itu saya ingin berbicara angka 10 gitu ya, tapi ini masih angka 9. Nggak apa-apa, atau mungkin karena mungkin Bu Erni belum bisa ragu, ada keraguan dalam hatinya. Mudah-mudahan ke depan dalam target dalam pencapaian ke-9 itu bisa mencapai ke 10, sehingga dalam 100% anak-anak dalam sekolah itu memang betul-betul terciptanya suatu budaya sopan santun, sehingga akan berdampak ke budaya positif yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Baik, kemudian Pak Sidik, dari kompetensi yang Pak Sidik ingin kembangkan, apalagi Pak Sidik? Ya, tadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan. Menurut saya kompetensi mendengarkan saya sudah cukup tercapai, Pak. Kemudian kalau kompetensi yang lainnya mudah-mudahan ikut lah. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Sidik. Tentunya indikator dari prinsip coaching untuk mendengarkan secara aktif, saya rasa itu sudah tercapai oleh Pak Sidik. Mudah-mudahan tetap berlanjut, tetap semangat Pak Sidik. Salam terus dan bahagia. Demikian Bapak Ibu, apabila saya ada perkataan yang kurang pas dalam penyampaian saya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama kegiatan ini dengan lafal hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita untuk mengakhiri dengan mengucapkan bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.